Shalom anak-anakku yang terkasih. Bersyukur sekali karena pagi ini kita masih beroleh tubuh yang sehat dan kuat. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a berbunyi, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita sampai pada rasa buah roh yang keenam, yaitu kebaikan. Kebaikan seringkali diartikan dengan tidak melakukan tindakan yang jahat, seperti mencuri, membunuh, atau menimbulkan kekacauan. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan bahwa bukan hanya melakukan hal jahat saja yang disebut tidak baik, melainkan ketika kita mengetahui hal yang baik tetapi kita tidak melakukannya, hal itu juga merupakan hal yang tidak benar atau berdosa. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebaikan dalam buah roh ini? Kata kebaikan dalam Galatia 5 ayat 22 ini berarti hidup yang lurus atau hidup yang sesuai dengan kebenaran. Kita telah melakukan kebaikan jika kebaikan itu kita lakukan sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang berasal dari Allah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 10 ayat 18. Kebaikan adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, baik dalam tindakan, perkataan, maupun pikiran. Semua yang kita lakukan harus kita lakukan seturut dengan apa yang baik di mata Allah, dan hal inilah yang menjadi standar bagi kita ketika melakukan segala sesuatu. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 10. Jadi, standar yang kita pakai dalam melakukan kebaikan adalah standar Allah sendiri. Kita harus melakukan kebaikan karena setiap kita terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak contoh wujud kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yakni pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini, penyertaan Tuhan sehingga kita tetap bisa belajar dari rumah secara daring, perlindungan Tuhan terhadap keluarga kita sampai saat ini. Ketika kita menyadari betapa banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita tidak melakukan kebaikan. Hidup kita telah dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Lalu, kepada siapa harus melakukan kebaikan? Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, baik kepada teman karena teman itu juga baik kepada kita. Terkadang kita tidak mau berbuat baik pada orang yang telah melakukan hal yang mengesalkan hati kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan tanpa memilih-milih. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 45, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Sama seperti Tuhan menunjukkan kebaikannya pada semua orang, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Jadi, anak-anak, marilah sama-sama belajar
untuk tetap setia melakukan kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan berkat lewat kebaikan yang kita tunjukkan pada semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.